Halo guys, hari ini aku lagi ngecek perumahan yang terakhir sebelum akad kredit. Nanti aku bakalan ngasih tahu apa aja sih yang aku cek. Nah, di sini kalian bisa lihat jalan di depan rumah itu belum dicor ya. Ini masih tanah tapi sudah rata. Seharusnya aku akad kreditnya setelah jalannya dicor. Cuman kata developernya, jalannya bakalan dicor semuanya sekalian ke belakang karena bakal ngedatengin alat berat gitu. Jadi sekalian, ya udah nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini di taman aku tuh udah bersih ya, soalnya kemarin itu masih ada batu sama kayu-kayu. Nah, ini aku masuk tapi gelap, maaf ya, seharusnya aku ngerekamnya itu pakai flash, cuman aku nggak kepikiran karena aku ngerekamnya sambil ngobrol sama mbaknya. Nah, di sini yang pertama yang aku cek itu adalah pintu. Nah, kemarin itu belum ada kunci yang ditanam ke dalam lantai ya guys, jadi dia itu bisa didobrak guys. Nah, rencananya aku mau pasang, aku udah beli nih kunci tanamnya, tapi ternyata udah ada. Jadi menurut aku udah nggak perlu ditanam kuncinya lagi ya. Jadi ini kunci yang aku beli percuma, nggak apa-apa, it's okay. Kemudian ini aku juga lihat bagian-bagiannya yang ada yang gompel apa enggak. Kalau ada, udah diperbaiki atau belum, begitu ya. Nah, kemudian ini aku cek untuk jendelanya ya guys. Nah, di sini kalian bisa ngecek jendelanya itu ada berapa. Kalian coba buka dan pasang lagi. Dia bisa nutup rapat apa enggak, susah apa enggak, kayak lengket apa enggak kayak gitu. Soalnya ini aku menemukan ada jendela itu yang dia tuh susah dikunci. Jadi lubangnya tuh kurang besar guys. Nanti minta dibesarin aja lubangnya. Di sini karena sudah ada aliran listriknya, aku sama suami ngecek untuk stop kontaknya ya. Caranya adalah kita bawa charger HP, dia bisa nyambung apa enggak. Kita harus cek semuanya. Jadi dari satu kamar ke kamar yang lain, kemudian di ruang tamu juga ada. Kita harus cek semuanya guys, dia nyambung apa enggak. Nah, kalau misalnya sudah nyambung, kita bakal lanjut cek yang lain. Itu satu lagi. Nah, selanjutnya aku mau ngecek ke bagian belakang ya. Di bagian belakang ini ada tempat untuk dapur sama toilet. Nah, di bagian dapur ini itu masih banyak kayak batu-batu, kayu-kayu, ya pokoknya sampah gitulah ya. Nanti kita harus minta untuk dibersihkan. Nah, kemudian di bagian toiletnya ini tuh pintunya nggak terlalu bisa ditutup guys kalau dari depan. Jadi dia tuh nggak kencang gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak begini kalian juga bisa komplain ya, harus bisa ditutup. Jangan ngalah guys. Kalian mikirnya nggak apa-apa lah bisa diganjel gitu. Selama masih ada garansi, apalagi kita belum akad kredit, kita boleh mengajukan komplain untuk diperbaiki. Nah, kemudian di sini kerannya sudah dipasang ya, soalnya kita dapat fasilitas keran. Ini kita bisa nyalain kerannya, udah ada airnya apa belum. Kalau misalnya sudah ada, kita juga bisa cek aliran airnya kencang apa enggak. Ini aku udah coba ya, dia aku polin ternyata kencang. Nah, ini aku ditutup dari dalam soalnya suami aku lagi ngecek ya, dia nutup pintu dari luar. Soalnya dia itu engselnya itu agak nggak simetris gitu guys, yang atas itu agak renggang dan yang bawah itu agak rapet gitu, kayaknya engselnya tuh masangnya kayak nggak pas gitulah. Nah, ini juga kalian boleh loh guys untuk komplain dan minta diperbaiki biar nanti bisa ditutup rapet ya. Sebenarnya setelah akad kredit kita itu dapat garansi 1 bulan perbaikan bangunan dan 3 bulan untuk kebocoran. Nah, tapi ini untuk tips aja sih dari aku, sebenarnya developer itu akan lebih gercep untuk memperbaiki sebelum akad kredit guys. Jadi kalau setelah akad kredit biasanya itu agak lama, jadi kayak banyak alasan gitu. Nah, kita harus memanfaatkan waktu sebelum akad kredit itu sebaik mungkin ya. Jadi pastikan kalian mungkin beberapa hari sebelum akad kredit itu kalian minta diperbaiki semuanya dan selesai di saat hari akad kredit. Pasti nanti kerjanya cepet guys.
Nah, di sini untuk bagian dapurnya sebenarnya aku minta untuk diuruk tanah biar dia itu enggak ada ruang-ruang yang berpotensi tergenang air kalau hujan. Cuman katanya itu untuk nguruk tanah itu bagian dari konsumen guys, bukan dari developer. Jadi ya udah nggak apa-apa, it's okay. Yang penting dibersihin aja biar rapi, nggak ada batu-batu, kayu atau peralon yang ada di bagian rumah kita. Di sini kita juga bisa ngecek hal lainnya ya guys, seperti lampu. Nah, di sini aku sudah membawa lampu yang baru. Kenapa aku bawa lampu? Yang pertama, kita harus ngecek untuk aliran listrik yang menuju ke lampu itu udah ada apa belum. Kemudian yang kedua, kita bakal dipasangin lampunya oleh bapak tukang. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk masang sendiri karena namanya orang baru pindahan ya, pasti kita tidak punya tangga ataupun tongkat untuk pemasang lampu. Nah, jadi di sini kita harus membawa lampu sebelum akad kredit, gunanya dua, yaitu yang satu mengecek aliran listrik ke lampu dan yang kedua bisa dipasangkan lampu oleh bapak tukang ya. Nah, di sini aku bawa lampunya itu sekalian satu rumah. Jadi aku bawa 6 lampu ya. Sebenarnya kita cuman butuh 5, tapi kita bawa 6 buat cadangan satu, siapa tahu ada yang mati satu ya. Nah, setelah lampunya dipasang guys, ternyata lampunya itu nggak bisa nyala. Padahal sudah dinyalain ya, dari saklarnya, dari meterannya, semuanya udah dihidupin, tapi ternyata itu lampunya nggak bisa hidup. Padahal untuk stop kontaknya, tadi kita sudah cek semuanya bisa ya untuk ngecas HP. Nah, karena bapak tukangnya mungkin ngiranya dari lampunya, jadi bapaknya mencoba lampu yang lain dan dipasang ke kamar ya. Nah, di sini bapaknya nyoba masang lampu yang kedua di kamar. Nah, dan ternyata lampunya yang di kamar itu juga nggak bisa hidup guys. Ditinggal semuanya. Serumah ini kan ada 5 kan, 1, 2, 3, 4 sama kamar mandi 5. Ini kan ada 6. Nah, nanti yang 18 yang sini sama yang depan. Nah, ini juga salah satu yang bisa kita komplain. Jadi harus diperbaiki ya dari rumahnya. Jangan sampai ketika kita pindah, ternyata setelah dipasang lampu, lampunya nggak hidup guys. Terus kalau minta tukang yang memperbaiki lama. Jadi kita nggak bisa gunain rumahnya di saat itu juga, harus nunggu perbaikan dulu ya kan. Kemudian kita juga bisa ngecek lagi bagian atap sama tembok yang atas ya. Biasanya kalau ada bercak-bercaknya itu ada kebocoran. Tapi ini aku lihat nggak ada bercak-bercak, jadi kemungkinan besar tidak ada kebocoran ya guys. Kalau misalnya nanti ada bercak-bercak, kalian bisa bilang kalau kemungkinan ada kebocoran di atas, jadi tukangnya boleh untuk ngecek lagi bagian atapnya ya. Ini nanti apa namanya, kayak kayunya digeser ke situ nggak apa-apa mbak? Ya apa? Kayak ini. Ya. Nanti tetap bersihin nanti mbak. Kemarin dan ada tenaga kerja. Nanti kalau habis akad kan mau ditempatin. Ya, ya dibuatan ini, disekat gitu. Nanti sementara belum dibangun sih pak. Paling nanti saya kasih banner doang. Iya. Iya. Ininya ya pak, jendelanya ya, nggak ada buat ininya ya, nggak dapat ya. Dikasih apa? Nggak dapat cantolan ya? Nggak dapat mbak. Oh.
Nanti ya. Ya, pokoknya kan dicat blanket. Iya, blanket. Iya, dicat. Di bagian apa? Tempalan. Enggak, ada Pak. Di toko besi ada. Jadi ini 6. Nah, kalau misalnya kalian sudah ngecek bagian jendelanya itu udah bisa ditutup buka dengan lancar atau belum. Kalau misalnya belum, berarti kalian bisa komplain. Kalau sudah, ya sudah. Nah, kemudian kalian bisa ngecek yang lebih rinci, seperti mengecek tembok ya guys. Ini harus dilihat secara detail. Bagian apa? Bagian retak-retaknya nih. Jadi di tembok itu kalau nggak bagus biasanya ada retakan-retakan kecil guys. Jadi kalian harus ngecek ya guys. Nah, di sini aku menemukan beberapa titik yang retak-retak ya di temboknya. Kalau sekilas memang nggak kelihatan guys, jadi kalian lihatnya harus deket dan detail ya. Nah, di sini kalian berhak untuk minta diperbaiki kalau ada keretakan. Jadi nanti didempul dari bapak tukangnya ya, dan itu gratis termasuk dari fasilitas sebelum akad kredit atau garansi selama 1 bulan setelah akad kredit. Tapi sebaiknya minta diperbaiki sebelum akad kredit. Bilang aja kalian setelah akad kredit langsung mau dipakai biar cepet dikerjain ya guys. Ini kalian bisa ngasih tahu di mana aja letak retak-retaknya. Kalian tunjukin di situ Pak, di sini Pak, di kamar Pak, kayak gitu-gitu ya. Ini kalian harus lihat semuanya ya guys, mulai dari toilet, belakang, ruang tamu, kemudian di kamar. Kalian juga cek satu persatu dan kasih tahu kepada bapak tukangnya. Nah guys, ternyata bener ya, saklarnya itu kata bapaknya belum ada aliran listriknya. Jadi lampunya itu nggak bisa nyala guys. Jadi bukan karena lampunya yang rusak ya. Nanti biar diperbaiki sama bapaknya ya. Kalau untuk catnya itu aku udah pernah bilang dia memang catnya modelnya kayak gini ya guys. Nggak bisa diratain, kita harus beli cat sendiri untuk ngeratain. Tapi kalau untuk retak-retak itu bisa didempul dari developernya. Jadi kita nggak usah ngedempul sendiri ya. Nah ini menurut aku lumayan banyak ya yang retak-retak, karena bisa jadi ini kan perumahan subsidi ya, jadi mungkin kurang begitu bagus gitu ya untuk kualitas bangunannya. Tapi yang penting sebelum akad kredit kita udah minta untuk diperbaiki, gitu aja sih. Namanya juga rumah subsidi ya kan. Nah, setelah beberapa jam kemudian, ini untuk pintunya sudah diperbaiki bapak tukangnya sehingga bisa ditutup dari luar ya guys. Nah, kemudian ini untuk bagian dapurnya sudah dibersihin dan ternyata bapak tukangnya itu mau ngeratain tanahnya, jadi kita nggak perlu nguruk tanah lagi. Terus ini juga lampunya udah bisa nyala, jadi saklarnya itu udah diperbaiki dari developernya. Nah, nanti kita tinggal tunggu untuk bagian retak-retaknya udah didempul atau belum. Nanti kalau udah, maka kita bisa melakukan akad kredit. Nah, jadi itu guys yang aku cek dari perumahan sebelum akad kredit. Terima kasih sudah menonton. Bye!